I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Anggota tim satelit Ducati, Jorge Martin mencapai prestasi dengan menggulingkan Pecco Bagnaia, pebalap resmi dan pemegang gelar ganda. Pembalap Spanyol, yang memimpin kejuaraan sejak GP Aragon, memenangkan mahkota juara dunia MotoGP pertamanya. Pemimpin kejuaraan pertama, Jorge Martin juga akan menjadi yang terakhir. Pada usia 26 tahun dan saat ia berkompetisi di musim keempatnya di kategori utama, pembalap Spanyol, penduduk asli Madrid, berhasil melindungi dirinya dari Pecco Bagnaia di klasifikasi umum dan ia dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP berdasarkan hasil Barcelona, putaran terakhir musim ini. Kemenangan Bagnaia yang memenangi Grand Prix ke-11 tahun ini tidak mengubah apapun. Sementara pembalap Italia itu diikuti oleh Marc Marquez, Martin dengan cepat naik ke posisi ketiga, lama dilindungi oleh Aleix Espargaro. Meskipun poin dari posisi ke-9 sudah cukup baginya untuk memenangkan gelar. Di akhir balapan yang menegangkan namun dengan cepat terhenti bagi para pemimpin klasemen, pembalap Pramac merasa lega. Ia mengakhiri tahun dengan 10 poin lebih banyak dari Bagnaia di klasifikasi umum dan 6 tahun setelah gelarnya di Moto3, juara dunia MotoGP. Penobatannya memberi penghargaan kepada pebalap yang tidak selalu memiliki jalur karir yang jelas dan, dalam kategori MotoGP, pada akhirnya mengharapkan lebih dari apa yang ditunjukkan oleh penampilannya. Pebalap yang meraih pole position dan podium di Grand Prix keduanya, lalu meraih kemenangan beberapa pekan kemudian, harus mengatasi cedera serius di tahun 2021, tak lama setelah kedatangannya. Tahun berikutnya, ia harus menahan diri ketika Ducati miliknya mengalami masalah akibat mesin yang dikesampingkan oleh tim pabrikan. Dan dalam beberapa kesempatan, ia berharap, bahkan percaya, bisa bergabung dengan tim resmi merek tersebut sebelum melihat kesopanannya terpampang. Oleh karena itu, sebagai pembalap tim satelit itulah Martin menyandang gelar saat ini, suatu prestasi yang jauh dari kata sepele, yang pertama kali ia raih sejak Valentino Rossi, ketika kelas 500cc masih ada. Sementara itu, dekat dengan pole dan meski sprintnya terganggu karena kepergiannya, Aleix Espargaro terus memberikan kesan yang kuat di MotoGP Barcelona. Namun pebalap Aprilia itu tak menyembunyikan fakta bahwa ia kesulitan mengendalikan emosi beberapa jam jelang pensiun sebagai starter. Aleix Espargaro terombang-ambing antara penampilan impresif dan momen mengharukan sejak awal akhir pekan di Barcelona, yang terakhir sebagai pebalap starter di MotoGP. Dan dia tidak menyembunyikan fakta bahwa emosi harus mengambil alih hari Minggu ini. Ada banyak adegan penting, antara video yang disiarkan di garasi Aprilia pada Jumat malam dan perjalanan dengan sepeda motor pertama kejuaraan dunia pada hari Sabtu, yang diselenggarakan oleh istrinya, Laura. Namun Espargaro tidak mengabaikan lintasannya, beberapa kilometer dari tempat kelahirannya dan di sirkuit tempat ia meraih gelar ganda tahun lalu dan memenangkan sprint Mei lalu. Ia menempati posisi kedua di kualifikasi, hanya 0,055 dari pole Pecco Bagnaia. Sprintnya menjadi rumit karena start yang membuatnya sering melakukan pitch up, sebelum harus menaikkan sepedanya pada tikungan pertama untuk menghindari kontak dengan Marco Bezzecchi. Dari 10 besar, pembalap Katalan itu berada di urutan ke-8 pada akhir lap pertama dan mampu naik ke posisi keempat. Kecepatan yang menjanjikan untuk balapan hari Minggu ini, di mana ia akan berusaha bersenang-senang. Oleh karena itu, dia berjanji untuk menyerang, sambil mengawasi perebutan gelar oleh temannya Jorge Martin. Tidak terlalu banyak ya? Saya sedikit terkejut. Aku berkata pada diriku sendiri, ya Tuhan, karena tinggi badanku sudah pada usia 15 tahun, dan berat badanku 1 atau 2 kilo lebih berat dari sekarang, jadi aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak mengerti bagaimana aku bisa mempertahankannya. Seperti biasa di Montmeló, Marc Marquez menderita di awal MotoGP Solidaritas Barcelona yang digelar akhir pekan ini, akhir pekan terakhir musim ini.
Berbeda dengan Valencia yang merupakan sirkuit yang ia kuasai dan menjadi tempat berakhirnya kejuaraan MotoGP 2024. Seperti biasa, keadaan akibat banjir di wilayah tersebut telah memindahkan hasil akhir musim ke Montmello, sebuah sirkuit yang tidak pernah sebaik ini bagi pebalap Gresini, bahkan di saat terbaiknya bersama Honda. Pada tahun yang sama, di MotoGP Catalunya yang diadakan di trek ini, Marc tidak lolos untuk berkompetisi di Q2 dan harus start dari posisi ke-14 di grid, sesuatu yang setidaknya telah ia atasi akhir pekan ini. Satu-satunya hal positif hari ini adalah kami telah meningkat dari tes pertama hingga tes kedua, dan saya berada di Q2, sesuatu yang tidak saya capai pada balapan bulan Mei. Jadi kali ini saya akan start dari posisi ke-12 dengan sangat buruk, kata seorang Marquez, yang ia berharap bisa memulai sedikit lebih jauh ke depan. Meski melihat level para rivalnya di trek ini, ia sepertinya tidak berebut posisi terdepan. Bahkan mengubah tanggal lomba ini tidak mengubah perasaan saya. Saya harus menderita, dia mengundurkan diri. Selama FP1, Marc terlihat sangat menderita. Meskipun ia mampu meningkat di bagian akhir latihan sore. Namun ia menghabiskan banyak menit di awal di posisi terakhir pada waktu tersebut. Seperti biasa ketika saya tiba di sirkuit ini sulit bagi saya. Saya merasa lebih buruk dibandingkan bulan Mei, mungkin karena suhu yang rendah, kata pebalap Ducati itu. Saya telah melihat Jorge melakukan tugasnya, mencari batasan dalam latihan, itulah yang harus Anda lakukan. Membalap dengan baik dan menguji semua yang harus Anda uji agar tidak ada keraguan pada hari Minggu. Saya pikir dia adalah satu-satunya pembalap yang pernah membalap semua ban. Saya sudah melihatnya dengan baik, katanya. Sementara itu, Enea Bastianini finish kedua di sprint race MotoGP Barcelona MotoGP 2024 setelah start fantastis dan duel menegangkan dengan Martin. Enea Bastianini menderita selama akhir pekan Grand Prix Solidaritas Barcelona, tidak merasa cukup nyaman untuk menempati posisi terdepan. Namun hari Sabtu, dan khususnya lomba lari cepat, telah menjadi dorongan baginya dalam segala aspek. Yang dari Rimini start di posisi ke-8, tapi setelah start yang benar-benar stratosfer, yang mungkin merupakan yang terbaik dalam sejarah Ducati menurut rekan setimnya Pecco Bagnaia, dia memimpin di lap pertama. Kemudian, sang juara saat ini mengalahkannya, namun, binatang, itu masih memiliki sesuatu yang tersisa. Pada lap pertama tes singkat, ia membintangi duel fantastis dengan pemimpin keseluruhan, Jorge Martin, di mana pemain asli Madrid itu akhirnya menang setelah beberapa kali melakukan operan. Namun di bagian akhir, sang Transalpine mampu membalas dan di lap terakhir berhasil mencuri posisi kedua. Oleh karena itu, Bastianini, yang dengan hasil ini sekali lagi berada di urutan ketiga kejuaraan dunia MotoGP dengan 377 poin, 5 poin lebih banyak dari Marc Marquez. Sesuatu yang dapat memberinya keuntungan ekonomi dalam bentuk bonus, sangat bahagia pada akhirnya. Sprint dalam pertemuannya dengan media. Saya merasa sangat baik. Startnya luar biasa, saya harus melihatnya lagi.